Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas HIV tentang penerapan terapi komplementer dan tren isu yang akan dipresentasikan oleh Five Ekva Yunita, Dian Rahmawati, dan Gangga. Latar belakang HIV dan AIDS sering dianggap penyakit yang tidak ada obatnya dan dikaitkan dengan kematian secara cepat. Padahal kita bisa hidup sehat dengan HIV di dalam tubuh untuk waktu yang sangat lama, bahkan melebihi pikiran yang umum, yaitu 5-10 tahun. Banyak cara yang bisa ditempuh agar kekebalan tubuh tidak berkurang dan kita tidak rentan terhadap serangan penyakit. Terapi komplementer. Terapi komplementer dikenal dengan terapi tradisional yang digabungkan dalam pengobatan modern. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern, menurut Andrews et al. Tahun 1999. Pendapat lain yang menyebutkan terapi komplementer dan alternatif sebagai sebuah domain luas dalam sumber daya pengobatan yang meliputi sistem kesehatan, modalitas, praktik, dan ditandai dengan teori dan keyakinan dengan cara berbeda dari sistem pelayanan kesehatan yang umum di masyarakat atau budaya yang ada. Complementary and Alternative Medicine atau CAM Research Methodology Conference tahun 1997 dalam Sinder dan Lindquist 2002. Terapi komplementer dan alternatif termasuk di dalamnya. Seluruh praktik dan ide didefinisikan oleh pengguna sebagai pencegahan pengobatan penyakit atau promosi kesehatan dan kesejahteraan. Macam-macam terapi komplementer, jenis-jenis pelayanan pengobatan komplementer alternatif berdasarkan Permenkes RI nomor 1109/Menkes/2007 adalah intervensi tubuh dan pikiran, hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual, Dao, dan yoga. Yang kedua, sistem pelayanan pengobatan alternatif, akupuntur, akupresur, naturopati, aromaterapi. Yang ketiga, pengobatan farmakologi dan biologi. Yang contohnya jamu herbal. Lalu yang keempat, diet dan nutrisi untuk pencegahan pengobatan diet makronutrien dan diet mikronutrien. Akupuntur, suatu metode tradisional Cina yang menghasilkan analgesi dan perubahan fungsi sistem tubuh dengan cara memasukkan jarum tipis sepanjang rangkaian garis atau jalur yang disebut meridian. Manipulasi jarum langsung pada meridian energi akan mempengaruhi organ interna dengan pengalihan Qi atau Shi. Kalau akupresur adalah sebuah ilmu penyembuhan dengan menekankan, memijat, mengurut bagian tubuh untuk mengurangi rasa nyeri, menghasilkan analgesi, atau mengatur fungsi tubuh. Meditasi, praktek yang ditunjukkan pada diri untuk merelaksasikan tubuh dan menekankan pikiran menggunakan ritme pernafasan yang berfokus. Lalu psikoterapi. Psikoterapi adalah pengobatan kelainan mental dan emosional dengan teknik psikologi. Lalu yoga, teknik yang berfokus pada susunan otot, postur, mekanisme pernafasan, dan kesadaran tubuh. Tujuan yoga adalah memperoleh kesejahteraan mental dan fisik melalui pencapaian kesempurnaan tubuh dengan olahraga, mempertahankan postur tubuh, pernafasan yang benar, dan meditasi. Selanjutnya adalah terapi relaksasi. Teknik terapi relaksasi meliputi meditasi, hipnotis, dan relaksasi otot. Walaupun teknik-teknik ini bisa mengurangi stres dan membuat tubuh lebih bugar, tetapi masih belum jelas efektivitasnya. Terapi komplementer HIV/AIDS, terapi informasi. Terapi informasi bukan sekedar pengetahuan, kita ambil contoh seseorang yang baru dites HIV dan hasilnya ternyata positif. Setelah lewat rasa terkejut atau syok, banyak pertanyaan akan muncul. Apa itu AIDS? Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana penularannya? Apa pengobatannya? Gejalanya apa? Orang yang baru divonis terinfeksi HIV pasti akan merasa mati kutu, tidak dapat berkata apa-apa, dan penuh dengan rasa takut terhadap HIV dan AIDS. Informasi yang benar dan jelas akan mengobati ketidakpahaman, depresi, memulihkan, dan menyalakan jiwa penderita HIV. Dan seperti halnya berbagai macam proses terapi informasi adalah suatu perjalanan sebuah proses yang akan berlangsung secara menerus yang berkesinambungan. Konseling pasca tes paling sempurna
pun tidak mungkin dapat menjawab semua pertanyaan penderita HIV. Kalau terapi spiritual, di Indonesia pengobatan spiritual biasanya dikaitkan dengan agama. Seseorang pemeluk agama Islam misalnya cenderung untuk menjalani pengobatan spiritual yang dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam. Misalnya berzikir, berdoa, berpuasa, sholat hajat, dan lain-lain. Dalam agama lain juga terdapat kegiatan ritual untuk penyembuhan baik yang dibimbing oleh rohaniawan maupun yang akan dilakukan sendiri. Terapi nutrisi yang sehat dan seimbang diperlukan pasien HIV untuk mempertahankan kekuatan, meningkatkan fungsi sistem imun, meningkatkan kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi, dan menjaga tubuh tetap aktif dan produktif. Defisiensi vitamin dan mineral tetap bisa, definisi vitamin dan mineral bisa dijumpai pada orang dengan HIV, dan defisiensi sudah terjadi sejak dini walaupun pada ODA mengkonsumsi makanan dengan gizi berimbang. Defisiensi terjadi karena HIV menyebabkan kehilangan nafsu makan dan gangguan absorpsi zat gizi, dan 90% ODA umumnya memiliki berat badan di bawah normal. Terapi fisik adalah upaya yang dijadikan alternatif pelengkap dalam upaya memperbaiki disfungsi yang berikatan dengan tubuh yang disebabkan HIV. Beberapa penelitian membuktikan bahwa jenis olah fisik seperti berlari-lari kecil dan renang mampu menghilangkan stres dan membuat tubuh tenang. Ketenangan yang diperoleh bisa meningkat pertumbuhan sel kekebalan tubuh di dalam tubuh. Tren dan isu HIV atau AIDS. Tingginya kasus HIV atau AIDS pada ibu rumah tangga ini karena secara biologis perempuan mempunyai resiko lebih besar terkena HIV dari laki-laki atau suami yang sering jajan di luar tanpa pengaman atau kondom. Hal ini sejalan dengan informasi dari KPAK Semarang bahwa rata-rata ODA ibu rumah tangga tertular dari suaminya. Menurut data dari KPAK Semarang bahwa angka anak-anak yang tertular HIV atau AIDS dari ibunya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka penularan HIV atau AIDS di Indonesia dari tahun ke tahun secara terus memprihatinkan. Saat ini setidaknya tercatat ada sebanyak 60 balita dan anak-anak tertular penderita HIV positif. Menurut isu masyarakat menganggap penularan HIV AIDS terjadi sangat mudah. Isu yang berkembang di masyarakat mengenai penularan HIV adalah penularan HIV dapat terjadi karena bersalaman, berpelukan, atau berciuman dengan penderita HIV dan AIDS. Memakai fasilitas umum bersama-sama dengan penderita HIV dan AIDS, hidup bersama, berbagi makanan, atau menggunakan alat makan secara bersama dengan ODA, HIV dan AIDS dapat menular akibat gigitan serangga misalnya nyamuk. Namun semua itu terjadi kekeliruan pada pandangan masyarakat dan hal ini menjawab bahwa isu yang berkembang di masyarakat tidaklah benar. Sebenarnya penularan HIV/AIDS dapat menular secara melalui cairan tubuh yaitu cairan sperma, cairan vagina, darah, dan ASI. Kegiatan yang dapat menularkan HIV adalah hubungan seks tidak aman atau tanpa kondom, penggunaan jarum suntik atau tindik, tato yang tidak steril secara bergantian, ibu HIV positif pada bayinya waktu dalam kandungan, melahirkan atau menyusui, penerima transfusi darah yang mengandung HIV. Faktor-faktor yang mempengaruhi stigma terhadap HIV dan AIDS. HIV dan AIDS adalah penyakit yang mengancam jiwa. Lalu orang-orang takut terinfeksi HIV, penyakit dihubungkan dengan perilaku yang telah terstigma dalam masyarakat, ODA yang sering dianggap sebagai yang bertanggung jawab bila ada yang terinfeksi. Nilai-nilai moral atau agama membuat orang yakin bahwa HIV dan AIDS sebagai hasil dari pelanggaran moral seperti kekacauan atau penyimpangan seksual yang layak untuk dikucilkan. Stigma yang ada dalam masyarakat dapat menimbulkan diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika pandangan-pandangan negatif mendorong orang atau lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasarkan pada prasangka mereka akan status HIV seseorang. Dan kekurangnya pemahaman masyarakat terhadap HIV atau AIDS merupakan salah satu faktor yang menyebabkan diskriminasi terhadap ODA.
Masyarakat hanya mengetahui HIV atau AIDS merupakan sebatas penyakit menular dan penderitanya berbahaya, dan anggapan bahwa HIV tinggal menunggu waktu mati sangatlah disayangkan. HIV bukanlah vonis mati bagi pengidapnya. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh manusia. HIV selama ini begitu gencar dibicarakan, bukan hanya tertuju pada HIV atau AIDS-nya saja, tetapi lebih penting bagaimana kita sebagai masyarakat yang cerdas untuk dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Lingkungan sosial dapat menghambat proses pencegahan dan pengobatan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dan tambahan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.